Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm nahnu nadrusu 'anil yaumiyatina. Jadi hari ini kita akan belajar tentang buku harian. Unzur wastami' wa a'id. Madza ta'mal? Ana astayqizu minan naumi fi ar-rabi'ati sabahan. Ana astahimmu fil hammami bid-dushi. Ana unazzifu asnani bil fursyati. Ana ujaffifu sya'ri bimujaffifi sya'ri. Ana artadi malabisal madrasati. Ana atanawalul futura fis sadisati. Ana adhabu ilal mawqifil hafilati. Ana usyahidu tilfaza mustalqiyan. Ana adha'u ra'si 'alal wisadati wa anamu. Iqra' wa haddidil mukhtalifa fi kulli 'amud. Baca dan tentukan kata yang asing pada setiap kotak. Jadi di sini kita menggunakan konsep medan makna yang artinya ada sekelompok makna pada mufradat-mufradat dalam masing-masing tabel di sini yang mempunyai ruang lingkup makna yang saling bertautan atau mempunyai unsur yang sejenis. Yartadi, tanamu, tanamu, nusyahidu, nusyahidu, at-tilfazu, at-tilfazu, nashtariku, nashtariku, wisadatun, wisadatun, ila, ila, fi, man, man, bi, fursyatun, fursyatun, dushun, dushun, astahimmu, astahimmu, mujaffifus sya'ri, mujaffifus sya'ri, malabisul madrasati. Dalam tabel pertama terdiri dari beberapa mufradat yang medan maknanya adalah fi'il, di mana ditandai dengan adanya huruf anita di awal mufradat yang merupakan tanda dari fi'il mudhari dan dari segi maknanya pun menunjukkan suatu perbuatan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup makna di dalam tabel ini adalah at-tilfazu, karena mufradat ini adalah isim yang ditandai dengan adanya alif lam di awal kalimat. Dan dari segi maknanya pun dia menunjukkan suatu nama benda dan tidak menunjukkan suatu perbuatan seperti mufradat-mufradat yang lain di dalam tabel ini. Sedangkan pada tabel kedua terdiri dari beberapa mufradat yang medan maknanya adalah huruf, di mana tidak ada ciri isim maupun ciri fi'il dalam mufradat-mufradat tersebut, yaitu pada mufradat min, fi, ila, dan bi. Dan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup makna dalam tabel ini adalah wisadatun, karena mufradat ini adalah isim yang ditandai dengan adanya tanwin pada akhir kalimat dan dari segi maknanya pun dia menunjukkan suatu nama benda. Dan pada tabel ketiga terdiri dari beberapa mufradat yang medan maknanya adalah isim dengan ciri adanya tanwin pada akhir kalimat atau adanya alif lam di awal kalimat, serta adanya idhofah yang merupakan gabungan dari dua isim, dan dari segi maknanya pun dia menunjukkan suatu nama benda. Sedangkan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup makna pada tabel ini adalah astahimmu, karena mufradat ini adalah fi'il yang ditandai dengan adanya salah satu huruf dari ciri fi'il mudhari, dan dari segi maknanya pun dia menunjukkan suatu perbuatan, bukan nama benda seperti mufradat-mufradat yang lain pada tabel ini. Makanya di sini kata-kata at-tilfazu, wisadatun, dan astahimmu saya lingkari di masing-masing tabel karena mereka tidak mempunyai medan makna yang sama dengan mufradat-mufradat yang lain yang berada di masing-masing tabel tersebut. Akmilil jumala al-atiyati biharfil jarril munasib. Sempurnakan kalimat berikut dengan huruf jar yang sesuai. Ila, min, bi, an, ala, fi. Ar-raqmul awal, ana astayqizu minan naumi fi thalithati wan nisfi. Ar-raqmul thani, huwa yujaffifu sya'ruhu bimujaffifi sya'ri.
الرقم الثالث هي تذهب إلى موقف الحافلات. الرقم الرابع الفطور على المائدة. الرقم الخامس أنا أستحم في الحمام. الرقم السادس فاطمة تكنس الأراضية بالمكنسة. الرقم السابع هو يعمل الواجب المنزلي في غرفة المذاكرة. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan-alasan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah kita kerjakan sebelumnya tadi. Dalam menjawab soal yang berhubungan dengan huruf jar atau kata penghubung, kita harus mengetahui terlebih dahulu kata apa atau mufradat apa yang biasanya diperlukan oleh huruf jar tersebut. Min dan an adalah huruf jar yang bermakna dari, tetapi min itu biasanya berhubungan dengan mufradat yang bermakna memulai. Sedangkan an biasanya berhubungan dengan mufradat yang bermakna melewati. Makanya di sini jawabannya adalah min karena astaikizu itu artinya bangun. Berarti dia memulai hari atau memulai membuka mata. Makanya jawabannya adalah min. Sedangkan untuk bi itu biasanya berkaitan dengan alat. Makanya nomor 2 ini dia jawabannya bi karena mufradatnya adalah alat. Sedangkan untuk ila itu biasanya berkaitan dengan tempat. Ila itu kan berarti dia harus menuju suatu tempat. Nah, karena di sini nomor 3 adalah tempat, yaitu mauqifil hafilati atau stasiun bus, makanya jawabannya adalah ila. Sedangkan untuk ala dan fi artinya itu sama-sama di. Namun kalau ala itu di atas dan berhubungan dengan benda di mana kita bisa melakukan sesuatu di atas benda tersebut. Makanya jawaban nomor 4 ini adalah alal ma'idati. Jadi ma'idati kita bisa melakukan sesuatu di atasnya, yaitu sarapan. Jadi kita sarapan di atas meja. Nah, sedangkan fi itu biasanya berkaitan dengan ruangan karena dia di dalam. Makanya jawaban nomor 5 ini adalah fil hammam, di dalam kamar mandi. Karena fi itu erat kaitannya dengan ruangan. Nah, kalau nomor 6 itu alat miknasati, berarti kita memakai bi. Sedangkan nomor 7 itu adalah ruangan, berarti kita memakai fi ghurfatil madzakarati. Ta'ammilil surata thumma aktub mukawwinatil futuri. Perhatikan gambar, kemudian tulislah menu makan pagi. Wajibatul iftaru al-jayyidatu tahtawi ala ar-raqmul awal al-burutinatu, ar-raqmul thani an-nashawiyatu, ar-raqmul thalith al-khudaru, الرقم الرابع الفواكه الرقم الخامس البيضات حوار بين الطالبين هما هاشم وأفندي هل أنت تستيقظ مبكرا في الصباح؟ نعم أنا أستيقظ مبكرا عادة حوالي الساعة 4:30. ماذا تعمل بعد أن تستيقظ؟ أذهب إلى الحمام الأستحمي أبدأ بأخذ دش وتنظيف الأسنان ثم أجفف شعري مستخدما مجفف الشعر ثم أمشط الشعر بمشط شعري. وماذا تعمل بعد ذلك؟ أعود إلى غرفتي وأرتدي ملابس المدرسة. هل تتناول الفطور قبل أن تذهب إلى المدرسة؟ نعم أتناول الفطور مع أبي وأمي وإخوتي. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة بالحافلة مع أصدقائي كل يوم. كم ساعة يستغرق الذهاب إلى المدرسة؟ يستغرق الذهاب إلى المدرسة نصف الساعة وأصل المدرسة في الساعة 7:45. كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 8 حصص في اليوم. في أي ساعة تنتهي الحصة الأخيرة؟ تنتهي الحصة الأخيرة في الساعة 2 نهارا.
هل ترجع إلى بيت بعد انتهار الدرس؟ نعم، أرجع إلى البيت مباشرة، وأحيانا أذهب إلى المكتبة للقراءة أو استعارة بعض الكتب. شكرا كثيرا. الشكر الله. أجري الحوار مع زميلك كما في المثال. Lakukan percakapan dengan temanmu seperti contoh. Afwan, Aina al-ustad? Al-ustadu fil maktabi. Ashkuruka ya aziz. Asyukru lillah. Aina at-tullab? At-tullabu fil fasli. Ashkuruka ya fadil. Asyukru lillah. Afwan, Aina al-qalam? Al-qalamu ala al-maktabi. Ashkuruki ya Fatimah. Asyukru lillah. Afwan, Aina al-masjid? Al-masjidu janibal madrasati. Ashkuruki ya Fatimah. Asyukru lillah. Afwan, Aina al-maktabah? Al-maktabatu amama al-mal'abi. Ashkuruki ya Khadijah. Asyukru lillah. Afwan, Aina al-hammam? Al-hammamu wara al-musalla. Ashkuruki ya Khadijah. Asyukru lillah. Fi ayyi sa'atin yabda'u ad-darsa? Ad-darsa yabda'u fi as-sabi'ati. Syukran katsiran. Afwan. Fi ayyi sa'atin tantahi al-hissatul ula? Al-hissatul ula tantahi fi ats-tsaniyati naharan. Syukran katsiran. Afwan. Ayyi sa'atin al-walidu yatanawalu al-futura? Al-walidu yatanawalu al-futura fi as-sadisati. Syukran katsiran. Afwan. Fi ayyi sa'atin anta tatanawalu al-'asha'a? Ana atanawalu al-'asha'a fi as-sabi'ati laylan. Syukran katsiran. Afwan. في أي ساعة تطالع الدرس؟ أنا أطالع الدرس في 8 ليلا. شكرا كثيرا. عفوا. لاحظ صور ثم رتبها لتكون فقرة كاملة. Perhatikan gambar, kemudian susunlah menjadi paragraf yang sempurna. Ar-raqmul awwal, astayqidhu minan naumi fir rabi'ati. الرقم الثاني أنظف أسناني بالفرشاة. الرقم الثالث أنا أستحم في الحمام. الرقم الرابع أجفف الشعر بمجفف. الرقم الخامس أتناول الفطور في السادسة. الرقم السادس أنا أرتدي ملابس المدرسة.